Oh, syukurlah Bu. Baiklah Bu, ada tujuan saya hari ini sengaja Ibu bertemu untuk melakukan percakapan praobservasi. Jadi sebelum saya mengamati jalannya proses observasi nanti di kelas Bu yang akan dilakukan ya Bu. Jadi ada pun tujuan supervisi saya kali ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya. Nah, jadi sebelum melakukan proses pembelajaran Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Oke Bu. Nah, yang pertanyaan pertamanya, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu? Jadi rencana saya nanti saya akan mengadakan pembelajaran di kelas 4 ya. Materinya itu tentang hidrodinamik. Jadi tujuan pembelajarannya itu memahami dan menganalisis tentang hidrodinamik. Kemudian rencana saya nanti saya akan melakukan diskusi, yaitu membuat percobaan tentang teori-teori. Baiklah Bu. Kira-kira Bu, selanjutnya apalah strategi Ibu dalam melakukan pembelajaran di kelas nantinya? Jadi sebagai strategi saya tadi, ketika nanti saya melakukan ceramah, saya akan membagi itu ke dalam beberapa kelompok. Jadi mereka nanti akan kelompok, kemudian nanti saya menyampaikan materi. Mereka akan mengerjakan tugas yang mereka kerjakan secara berkelompok. Setelah itu nanti mereka akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Selanjutnya Bu, dengan pembelajaran seperti yang Ibu utarakan tadi, metode apa yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nantinya? Ya, jadi nanti kan saya akan melakukan metode mereka secara diskusi. Artinya nanti ketika nanti kelompok yang satu presentasi di depan kelas, nanti kelompok yang lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok tersebut. Oh gitu ya Bu ya. Lalu Bu, kalau media yang Ibu akan gunakan, kira-kira apa ya Bu ya? Iya, kebetulan Bu saya sudah mempersiapkan nanti kan saya akan menggunakan fokus. Kemudian nanti ada media pembelajaran, memang dia berupa kertas. Nah itu nanti saya akan tunjukkan kepada siswa itu merupakan media untuk pembelajaran. Ya, baiklah Bu. Sebagai pertanyaan saya yang terakhir ya Bu, apalah rencana Ibu selanjutnya sesudah Ibu melaksanakan proses belajar mengajar nanti? Oke. Jadi rencana saya selanjutnya Bu, kenapa mereka saya buat dalam bentuk kelompok diskusi? Saya ingin mengajak mereka untuk belajar memberikan pendapat, ya, memberikan pendapat atas apa yang mereka ketahui atau keberanian mereka untuk bertanya di sesama mereka. Itu tujuan saya dan rencana saya juga nanti ketika melakukan presentasi itu mereka bebas untuk memberikan pendapat mereka dan mereka bebas untuk menyanggah pendapat daripada teman-teman. Oke lah Bu ya, demikianlah pembicaraan kita hari ini Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan kita dapat berbincang-bincang kali ini. Kita akan ketemu nanti di supervisi di kelas. Semoga pembelajarannya sukses dan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih Bu. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang media ideal, ya. Nanti mungkin media ideal ini seperti kita tadi sudah pernah kamu pelajari, ya, atau pernah kamu dengar waktu kamu duduk di bangku SMP, ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa yang lain. Oke, baiklah. Ibu akan menyampaikan materi tentang tidak ideal dan sebelumnya anak didik kami perlu tahu, ya, perlu tahu apa itu kompetensi inti dari materi tidak ideal ini. Yang
pertama itu adalah memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret, ya, termasuk nanti bentuk praktik. Ya. Yang pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri berbisa secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai dengan ilmuwan. Artinya nanti apa yang kamu praktikkan ini bisa kamu terapkan di rumah, ya, nanti dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya, kompetensi dasarnya menerapkan prinsip lidah dinamik dalam teknologi. Ya. Kemudian yang kedua membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Salah satu contohnya nanti ini adalah teori konseli, ya, atau lubang kebocoran seperti yang dibuka ini. Ya, itu nanti ada untuk langkah konkretnya. Jadi sekarang yang pertama, sudah karakteristik berarti ciri khasnya, ya, ciri khasnya. Jadi yang pertama nanti sini dia tidak termampatkan. Ya, tidak termampatkan artinya tidak akan mengalami perubahan volume. Ya, jadi volumenya tidak berubah. Kemudian tidak kental itu maksudnya non viskos, ya. Jadi ada istilah dalam fisika namanya viskositas. Viskositas itu ketentalan. Contoh misalkan minyak dengan air, mana yang kental? Minyak, ya. Berarti nilai viskositas minyak lebih besar dari air, ya, itu dia. Kemudian yang ketiga, alirannya laminar, artinya tidak berputar-putar, ya, tidak turbulen. Pernah dengar pesawat terbang turbulensi? Pernah dengar, ya? Tidak turbulen, tapi dia laminar, ya. Kemudian alirannya stasioner, artinya kecepatan pada setiap titik adalah sama, ya. Jadi tetap dia juga sama dan tetap, itulah kecepatan pada setiap titik. Itulah yang namanya ideal. Ya, tapi perlu diingat seperti ibu bilang sebelumnya, sebenarnya tidak ada yang ideal, ya, tidak ada yang ideal. Udara sendiri pun punya nilai viskositas. Artinya adanya gesekan benda dengan udara, ya. Jadi viskositas udara yang paling kecil itu pun tetap nilainya ada. Jadi artinya tidak ada yang ideal. Bukan berarti ideal, ada. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah tentang debit. Ya, sebelum kita masuk kemari, debit. Debit ini dilambangkan dengan Q huruf besar, ya, Q huruf besar. Itu besaran yang menyatakan volume per waktu. Jadi misalkan debit air, ya, debit air misalkan pernah di sana, kalau mengalir air yang keluar setiap waktu itu namanya debit. Jadi volume dibagi waktu itu namanya adalah debit, ya. Kemudian yang berikutnya itu debit juga dikatakan dengan luas alas atau luas penampang dikali dengan kecepatan, ya, dikali dengan kecepatan. Jadi gambarnya yang ini lagi, ya. Ya, jadi semakin luas penampangnya ini, ya, kecepatannya nanti akan semakin kecil. Jadi misalkan contoh si Siva mau menyiram bunga, ya, misalkan ini selangnya, ya, di mana bunganya? Di sana. Tidak perlu Siva maju ke depan ini. Dari sini aja dia. Dengan catatan bagaimana luas penampang yang di sini dipersempit atau diperkecil. Jadi kecepatannya besar. Ya, bisa, ya. Jadi artinya ini, luas penampang yang kecil menghasilkan kecepatan yang besar. Jadi semakin kecil luas penampang suatu pipa, maka kecepatan airnya semakin besar. Itu juga dikatakan dengan debit, ya. Jadi satuan daripada debit ini itu satuannya adalah meter kubik per liter, ya. Dia adalah meter kubik per liter. Sudah.
Jadi sekarang dari semua penerapannya ini, salah satu penerapannya adalah peristiwa gaya angkat sayap pesawat terbang. Ya, itulah penerapannya. Tadi kan sudah dibagi kertas yang seperti ini sama kamu, ya. Ini kan kamu bagi dua. Oke, jadi nanti artinya gini. Coba dulu salah satu per kelompok, ya, per kelompok yang dulu kertasnya. Ya, per kelompok. Yang dulu kertas tadi diambil. Coba, kertas coba pegang ini. Gini pegangnya. Iya, gini. Bisa kira-kira? Coba. Nah, iya, gitu dulu. Coba perwakilan dulu tiap kelompok. Tiup dulu, ya, di antara kedua kertas. Enggak, yang ini ya. Selamat siang Bu Mi. Selamat siang Bu Risma. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Oh, saya sehat Bu. Oke Bu, kemarin kan kita sudah melakukan supervisi di kelas ya Bu ya. Bagaimana Bu kira-kira perasaan Ibu hari ini Bu? Sesudah kita melakukan supervisi observasi semalam ada di kelas Bu. Jadi sebenarnya kan Bu, saya agak grogi juga, agak nervous juga. Kenapa saya bilang nervous? Karena baru pertama kali Ibu supervisi saya. Memang sudah pernah disupervisi sama sekolah, tapi agak beda auranya ya sesama dengan rekan guru di supervisi. Jadi saya agak grogi gitu lah Bu. Gitu ya Bu, hal seperti itu biasa ya Bu kita rasakan ya Bu. Tapi kalau saya melihat pembelajaran yang Ibu lakukan sudah bagus kok Bu. Kira-kira Bu, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apalah kira-kira yang akan Ibu tingkatkan di dalam pembelajaran itu? Atau dari Ibu sendiri, apalah Bu yang kurang dari pembelajaran Ibu itu? Mungkin ada perasaan Ibu masih kurang, harusnya aku seperti ini, atau bagaimana? Seperti itu Bu. Iya Bu. Jadi gini, setelah saya melakukan pembelajaran kemarin, saya merasa perlu juga misalnya saya melakukan ice breaking. Artinya memang bentuknya adalah diskusi, tapi ada kalanya siswa itu merasa bosan ketika kelompok yang satu mempresentasikan hasilnya, kemudian ada siswa itu yang merasa jenuh gitu. Jadi setelah semalam supervisi itu melakukan pembelajaran, saya merenung kayaknya ada yang kurang. Harusnya di tengah-tengah situasi pembelajaran itu saya melakukan ice breaking, membangkitkan semangat mereka supaya mereka lebih fresh lagi. Itu yang saya rasa kurang gitu ya, tidak saya lakukan kemarin. Itu sesuai apa ya Bu, pembelajaran yang sudah kita dengar-dengar di internet atau di YouTube, yaitu pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Jadi harus ada sebenarnya ice breaking ya Bu ya. Oh, berarti itulah ya sebenarnya yang harus kita tambahkan di dalam pembelajaran ya. Iya. Oh gitu ya Bu ya. Oke lah Bu. Bisa Bu diceritakan area pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan di kelas? Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas itu apa-apa saja Bu? Iya, betul. Jadi sebenarnya kan ada area misalkan pengetahuan atau keterampilan kan Bu. Jadi ada rencana saya sebelum saya menyampaikan materi kepada mereka, saya memberikan topik dulu. Jadi mereka mencari dulu, baik itu dari internet atau dari mana, dari buku-buku penunjang, mereka mencari tentang materi itu sebelum saya menyampaikan kepada mereka. Nah itulah. Kemudian masalah keterampilannya kan Bu. Ketika saya memberikan pengajaran kepada mereka, artinya ada umpan balik atau ada sesuatu hal yang mereka lakukan, misalkan dalam bentuk percobaan mereka membentuk kelompok dalam kelompok diskusi itu, tapi mereka melakukan satu praktek. Dan praktek itu dilakukan per kelompok itu terserah, boleh di sekolah, boleh di luar sekolah, dan nanti hasilnya itu mereka tunjukkan baik itu dalam bentuk video ataupun presentasi langsung secara bentuk praktik di depan kelas. Itulah rencana saya. Wah, bagus sekali ya Bu. Terus Bu, menurut Ibu
bagaimana area pengembangan yang kemarin telah Ibu lakukan? Apakah menurut Ibu sudah berhasil atau belum, Bu? Iya, saya rasa memang sudah mencapai 75% lah kalau kita buat dalam bentuk persentase, tapi masih perlu dikembangkan lebih baik lagi. Oh, gitu ya, Bu ya. Menurut Ibu, apa kendala-kendala yang Ibu rasakan, Bu, di dalam proses pembelajaran yang kemarin, Bu? Iya. Jadi begini, Bu. Kalau saya memperhatikan siswa tersebut, ada siswa itu mereka mengetahui, tapi untuk mengutarakannya mereka tidak bisa, mungkin merasa malu atau bagaimana. Itu yang saya coba, makanya saya bentuk mereka bentuk kelompok diskusi. Jadi kalau di dalam diskusi itu kan mereka saling bertanya, saling mengutarakan pendapat. Karena kalau ketika kita bertanya kepada mereka, misalkan kita berikan pertanyaan, atau siapa yang bisa menjawab, mereka diam. Padahal sebenarnya mereka bisa, tapi keberanian mereka untuk mengungkapkan itu, mereka tidak berani. Karena itunya saya buat area pengembangannya, saya bentuk mereka kelompok diskusi. Oke, berarti menurut Ibu dengan menggunakan diskusi, metode diskusi di kelas, anak-anak sudah lebih berani untuk mengutarakan pendapatnya ya. Oh gitu ya, Bu ya. Jadi ditingkatkan lah ya, Bu, diskusi di kelas supaya setiap murid juga punya peluang untuk berbicara. Apalagi kalau dengan teman sama teman, daya pikir mereka juga dan keberanian mereka untuk mengungkapkan pendapat-pendapat mereka itu lebih terbuka ya, Bu ya. Iya. Oke, baiklah, Bu. Saya harap Ibu dapat meningkatkan lagi cara pembelajaran Ibu ke depannya ya. Bagaimana cara pembukaannya, bagaimana cara pemberian materinya, bagaimana cara menanggulangi rasa kebosanan murid dengan cara memberikan ice breaking, dan bagaimana juga menutup pembelajarannya supaya lebih ditingkatkan lagi. Kalau saat ini, Bu, kalau saya ambil skala 10 sampai 100 pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, saya sudah boleh kasih skala 80, Bu. Ya. Oke lah, Bu, kalau begitu, Bu, kita akhiri pembicaraan kita kali ini, Bu. Semoga kedepannya Ibu lebih sukses lagi di dalam pembelajarannya di kelas ya, Bu ya. Terima kasih ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih.